Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahi warahmatullahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ikhtafa amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam serial kajian akhir zaman yang disiarkan langsung dari studio kami Ma'had Imam Syafi'i Maiz Cilacap. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang serial akhir zaman yang baru. Kita tahu bahwasanya kehancuran alam semesta merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Dan ia adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Al-Quran dan Sunnah yang sahih telah menjelaskan dengan sedemikian detailnya tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan dilalui oleh umat manusia. Salah satunya adalah merebaknya transaksi riba. Dan ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti apa pembahasannya? Insya Allah bersama saya Fahmi Ulumuddin dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSH MH akan menemani pemirsa kurang lebih 1 jam ke depan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Gimana kabar antum sama teman-teman di studio? Alhamdulillah khair Ustadz. Alhamdulillah. Ini kayaknya pertemuan ketiga kita Ustadz ya? Ya, insyaallah. Di serial kajian akhir zaman ini Ustadz. Baik Ustadz, hari ini kita membahas tentang merebaknya transaksi riba ya Ustadz ya. Jadi apa sih Ustadz yang dimaksud dengan riba itu sendiri kalau kita lihat dari perspektif Islam itu Ustadz? Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas salah satu di antara tanda hari kiamat. Dekatnya hari kiamat adalah merebaknya transaksi riba. Dan kita mungkin perlu tahu apa itu riba. Kalau riba adalah dari segi bahasa, dari etimologi, bisa diartikan riba adalah sesuatu yang bertambah. Dari kata roba yarbu, itu sesuatu yang bertambah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazat wa rabat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada bumi yang awalnya gersang, air hujan, kemudian tanahnya mulai merekah, mulai bergerak, kemudian muncul tumbuh tanaman-tanaman yang sebelumnya tidak ada. Jadi kata robat, dari kata robat, itu adalah sesuatu yang tumbuh. Dan sedangkan kalau dari secara terminologi atau secara istilah yang namanya riba, itu ada beberapa ulama menafsirkan dengan pengertian yang berbeda, tapi maksudnya adalah sama. Misalnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau mengatakan az-ziyadatu fi asya makhsusa. Itu adanya penambahan pada barang-barang tertentu. Oh, jadi nggak semua barang? Ya, tidak semua barang. Kemudian Imam Muhammad Asy-Syirbini rahimahullah beliau mengatakan yang namanya riba itu adalah aqdun ala iwadin makhsus ghairu ma'lumit tamatsul, yaitu sebuah akad transaksi tukar barang, barter ataupun jual beli pada barang-barang tertentu yang tidak tamasul, yang tidak sama takarannya. Fi mi'yar asyar, yang mana secara timbangan syariat ini adalah keduanya bukan sesuatu yang sama. Halatal aqdi, ketika terjadi transaksi. Au ma takhir fil badalaini au ahadihima, atau bisa jadi transaksinya dua barang yang sama tetapi salah satunya atau keduanya tidak diserah terimakan pada saat akad. Atau istilahnya bisa kredit atau bai'u salaf ataupun yang lainnya. Jadi riba sendiri itu adalah pertukaran barang pada barang-barang tertentu, tetapi di situ ada kasus di mana tidak sama barangnya atau barangnya sama tetapi ada takhir, ada penundaan dalam serah terima salah satunya atau keduanya. Yang maksud tidak sama itu Ustaz, maksudnya dari segi jumlah? Ya, dari segi jumlah atau takarannya lah, timbangannya ya, kita katakan timbangannya, tergantung barangnya sih. Nanti ada barang yang memang pakai takaran ya, pakainya timbangan, pakai kilo ataupun literan. Dalam bahasa kita adalah istilah so, ada istilah mud gitu ya. Ada juga yang sifatnya nominal pakai nilai, bisa seperti itu. Nah, barang daripada riba itu apa aja Ustaz? Jadi komoditas riba atau barang-barang yang masuk ke dalam
kategori pembahasan riba itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu wal bil fiddati." Yaitu jika emas dijual dengan emas atau ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, ataupun perak dengan perak, wal burru bil burri wasyairu bisyair, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, watamru bit tamri wal milhu bil milhi, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka mislan bis mislin, hukum asalnya harus ditukar dengan, dibarterkan dengan takaran yang sama, timbangan yang sama. Auya dan biadin, dan juga serah terimanya pada saat itu juga tidak dengan ditunda salah satunya. Faman zada awis tazada faqad arba al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Barang siapa yang ketika terjadi transaksi barter barang-barang ini, tapi kemudian ada salah satu dari jenis yang lebih besar, lebih banyak, maka inilah yang dikatakan riba. Dan pelakunya yang mendapatkan dosa adalah keduanya, yang pembeli dan penjual juga. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan yang tadi, ada 6 ya, ada 6 barang, yaitu emas, perak, ini satu jenis, kemudian ada tepung, ada gandum, kemudian ada kurma, dan ada garam. Jadi 6 inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai komoditas riba. Maka ketika kita ingin tukar-menukar barang-barang riba ini yang satu jenis, misalnya kita ingin menukar antara kurma yang bagus, kualitas premium dengan kurma yang kualitas yang biasa, maka hukum asalnya ini tidak boleh salah satunya beratnya lebih daripada yang lain. Harus sama. Karena kan ini satu jenis. Kurma 1 kilo, ya tukar dengan 1 kilo. Tapi kalau misalnya kita ada kurma bagus, pengen mendapatkan kurma yang buruk, kalau pengen terlepas dari riba, ya caranya kurma yang bagus ini kita jual dulu. Setelah kita dapat uang, baru kita belikan. Tuh. Jadi kalau yang satu jenis harus diserah terimakan pada saat itu dan takarannya sama. Tetapi kalau misalnya berbeda jenis, misalnya kita ingin barter antara kurma dengan gandum, kan beda jenis, maka ini timbangannya boleh berbeda. Mungkin kurmanya 1 kilo, gandumnya 2 kilo. Atau kurmanya 1 kilo, gandumnya 3 kilo. Itu boleh berbeda takaran karena beda jenis, tapi syaratnya harus pada saat itu tidak boleh ditunda. Serah terimanya harus pada saat akad. Karena kalau serah terima tidak dilaksanakan pada saat akad, ini nanti akan masuk dari kategori riba itu sendiri. Jadi yang namanya barter yang berbeda ini berarti menyesuaikan harga di suatu wilayah itu gitu saja. Ya. Kalau misalkan harga gandum itu 1 kilo 10.000, kurmanya 1 kilo 20.000, jadi gandumnya 2 kilo ditukar sama 1 kilo kurma. Ya, ya itu sebenarnya nanti sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selama itu barangnya tidak satu jenis, berbeda jenis, ya bisa salah satunya itu bisa lebih banyak daripada yang lain, asal ada keridhaan dari penjual dan pembeli. Nah, apakah barang ribawi ini, Ustaz, itu cuma terbatas pada 6 komoditi yang telah disebutkan di atas, atau mungkin ada jenis yang lain, Ustaz? Kalau hukum asalnya ya sesuai dengan apa yang tadi disebutkan dalam dalil, tetapi kemudian para ulama mengkiaskan ya, melihat illah, melihat sebab kenapa Rasulullah menyebutkan 6 hal ini, karena ada kesamaan. Misalnya antara perak dan emas itu adalah 2 komoditas riba. Yang keduanya adalah pada zaman itu selain merupakan jenis perhiasan dan termasuk alat tukar. Jadi ya, kita kiaskan, para ulama mengkiaskan setiap alat tukar itu juga masuk dalam komoditas riba, seperti uang. Uang berbagai macam jenisnya ya. Ada yang namanya real, ada yang dolar, rupiah, dan yang lain sebagainya, itu juga masuk ke dalam komoditas riba. Dan juga kalau kita lihat yang lainnya seperti gandum, tepung, kemudian ada tadi garam dan kurma, maka para ulama mengatakan barang-barang yang merupakan makanan pokok dan dia bisa ditakar, bisa ditimbang, ada sebagian yang mengatakan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lumayan lama, maka itu juga termasuk dari komoditas riba. Misalnya kita masuk ada beras,
ada jagung, Hmm. ada mungkin sagu ya, makanan Hmm. sebagian daerah wilayah di Indonesia bagian timur, Hmm. itu juga termasuk dalam komoditas riba. Tuh. Jadi Jadi banyak Ustaz ya. ya, jadi tidak hanya sekedar 6 ini aja, tapi dikiaskan ke benda-benda yang lain. Tapi Hmm. kalau yang tidak masuk dalam kategori bukan alat tukar, kemudian bukan merupakan bahan makan pokok, ya Hmm. tidak masuk komoditas riba. Oh. Misalnya Hmm. kita punya mobil, punya motor, butuh motor jadul, Hmm. 2 ditukar dengan motor 1 yang baru, ya boleh-boleh saja karena itu Hmm. Iya. bukan masuk kategori dari Riba. komoditas riba. Hmm. Pembahasan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang zina, Ustaz. Mm-mm. Jadi zina itu kan ada berbagai macam, Mm-mm. zina hati, zina mata, Mm-mm. zina tangan dan lain sebagainya. Itu sangat bermacam-macam, Mm-mm. Ustaz. Nah, kalau untuk riba ini sendiri, Ustaz, apakah ada macam-macamnya, Ustaz? Baik, jadi riba sendiri itu ada 3 macam. Kalau yang pertama dikatakan oleh para ulama sebagai riba fadl. Riba fadl adalah suatu akad tukar menukar barang, kemudian dihukumi menjadi riba karena ada kelebihan takaran ya. Tadi misalnya kurma yang bagus dengan kurma yang jelek, yang premium dengan yang biasa, kemudian salah satunya lebih banyak daripada yang lain. Ini masuknya riba fadl. Kemudian yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah pertukaran barang yang sejenis atau beda jenis, misalnya kurma 1 kilo dengan kurma 1 kilo, atau kurma 1 kilo dengan gandum 2 kilo. Secara hukum dari segi takaran itu boleh, tetapi ternyata kalau serah terimanya itu tidak dilaksanakan pada saat itu, salah satunya ditunda atau keduanya ditunda, bahkan maka ini termasuk dari bagian riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena ada penundaan penyerahan barang. Ini kalau dalam segi barter ya. Tapi ada juga riba yang mungkin sekarang lagi marak, lagi marak, lagi booming istilahnya ya. Itu adalah riba yang terjadi karena akad utang piutang atau akad qard yaitu utang piutang uang. Maka dalam utang piutang ini kan namanya utang piutang kan pakainya uang, dan uang itu kan tadi kita katakan dikiaskan dengan emas dan perak. Maka ketika utang piutang ini menyebabkan adanya penambahan, misalnya kita mau hutang, kemudian tapi ketika orang yang menghutangi kita meminta supaya nanti kita utangnya cuma 1 juta, tetapi nanti yang memberikan hutang kepada kita minta dikembalikan 1.100.000. Nah, ini kan ada penambahan ya. Meskipun ini bisa masuk dari kategori yang awal, yang riba fadl itu, karena ada penambahan. Nah, biasanya dalam hutang itu yang marak adalah ketika seseorang sudah terjadi kesepakatan. Saya minjam sama jenengan 1 juta, kemudian nanti saya mengembalikan 1.100.000. Berarti di sini ada riba fadl. Kemudian ketika penyerahannya ditakhir, kemudian ada biasanya ketika jatuh tempo belum bisa melunasi, nanti terkadang ada denda istilahnya ya. Denda, ya bunga. Sudah ada bunga di awal, tambah bunga lagi karena penundaan. Nah, penundaan ini dan penambahan ini juga masuk ke dalam riba nasi'ah dan riba fadl yang lainnya. Jadi yang istilah kita yang sekarang lagi marak istilah pinjol ya, pinjaman online. Karena sekarang dipermudah. Kalau dulu pinjaman itu kan biasanya pakai rentenir bank-bank yang keliling-keliling di pasar, keliling di rumah gitu ya. Tapi sekarang berbagai macam aplikasi itu banyak sekali yang pinjaman online, yang kemudian banyak orang terjerat dalam kasus pinjaman online tersebut. Iya, benar, Ustaz. Nah, untuk kaidah umum itu saja dari riba ini itu ada nggak sih dalam utang piutang, Ustaz? Yep. Kalau dalam kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama, seperti dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW, meskipun ini hadis sebagian ulama menganggap di sini adalah hadis yang dhaif, tapi ini dijadikan kaidah oleh para ulama, yaitu ketika disebutkan kullu qardin jarra naf'an jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman piutang yang mengakibatkan adanya manfaat yang didapat dari transaksi hutang piutang ini, maka itu termasuk bagian dari riba. Dan misalnya ketika ada orang mau pinjam sama kita, kemudian kita meminjamkan sejumlah uang 1 juta misalnya. Bisa jadi manfaat itu berupa penambahan. Misalnya
kamu pinjam utang sama saya 1 juta, tapi nanti kembalikannya 1.100.000. Berarti manfaat penambahan 100.000 ini itu bagian dari riba. Atau misalnya, oke, saya minjem kamu uang 1 juta, tetapi selama engkau belum menyelesaikan pembayaran hutangmu, saya minjem rumahmu atau minjem mobilmu. Jadi kan ini ada jasa sewa rumah atau sewa mobil, manfaat yang dia dapat secara gratis gara-gara utang ini. Maka ini tambahan manfaat berupa jasa ini juga termasuk bagian dari riba. Berarti walaupun kedua belah pihak itu setuju gitu Ustaz ya. Ya. Yang minjam sama yang dipinjam itu setuju, itu berarti karena biasanya ini sistemnya ini adalah jadi riba karena dipersyaratkan. Kecuali dalam kasus yang memang ini bukan manfaat yang terjadi bukan karena hutang. Misalnya saya dengan antum biasa kalau berangkat kerja bareng boncengan. Biasa misalnya saya nggak punya motor, antum punya motor. Biasa kita kalau kerja ya boncengan bareng. Antum boncengin saya gratis lah gitu kan. Nah kemudian suatu ketika antum butuh uang sama saya 1 juta, saya pinjami 1 juta. Kemudian biasa nanti nyaurnya membayarnya adalah 1 juta. Tetapi setelah itu kan biasa memang saya juga biasa dapat manfaat boncengan dari antum sebelum terjadinya hutang. Maka manfaat ini tidak dikatakan sebagai riba. Kenapa? Karena manfaat ini sudah ada sebelum ada transaksi hutang itu. Seperti itu. Jadi ketika ini sudah dipersyaratkan, tambahan itu sudah dipersyaratkan, sebagaimana Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau mengatakan wa kullu qardin syarata fihi an yazidahu fa huwa haramun bi ghairi khilaf. Setiap utang yang dipersyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Dan ini termasuk sesuatu yang beliau katakan sebagai sesuatu yang disepakati tidak diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi ketika tambahan itu adalah tidak dipersyaratkan dari awal, kita ada transaksi utang piutang, tapi kemudian setelah selesai, ibaratnya sebagai ucapan terima kasih dari orang yang mendapatkan utangan, kemudian dia ngasih misalnya ngasih hadiah berupa makanan atau apa. Ini para ulama, sebagian ulama mengatakan ini dibolehkan. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma kan memang rata-rata umumnya ya biasanya adanya persyaratan. Baik persyaratan yang sifatnya tertulis ataupun tidak tertulis. Lisan, hanya sekedar lisan gitu ya. Iya. Kalau yang dengan instansi atau lembaga keuangan kan biasanya tertulis. Tapi kalau misalnya perorangan biasanya kadang lisan seperti itu. Atau dengan seperti adat, misalnya adat memang ada orang-orang yang memang kerjanya itu tukang ngutangi, suka memberikan hutang. Dan ma'ruf di masyarakat kalau utang sama orang ini yang pasti harus nambah. Kalau nggak mau nambah ya nggak usah sama dia. Nah itu kan istilahnya itu persyaratan yang memang dari awal sudah ada. Tidak tertulis itu. Ya tidak tertulis. Tapi maklum. Nah ini juga termasuk bagian dari riba. Itu. Nah dari riba ini sendiri Ustadz, itu hukumnya apa Ustadz dalam pandangan Islam? Ya kalau kita lihat pembahasan dari awal tadi ya, kita disampaikan dari awal pembahasan tentang riba itu terlihat sudah jelas bahwasanya riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi secara tegas, secara jelas Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan transaksi riba. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW juga pernah mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahun, apa itu 7 itu? Maka Rasulullah mengatakan, asyirku billah, yaitu pertama syirik kepada Allah, wasihru, kemudian berbuat sihir, wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bilhaq, itu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, wa aklu riba, dan ini sebagai syahid, sebagai yang kita bahas adalah
memakan harta riba termasuk dari salah satu di antara 7 dosa yang bisa membinasakan. Kemudian yang lainnya aklul malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan perang, wa qadhful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, itu menuduh seorang wanita muslimah yang baik-baik kemudian dituduh melakukan perbuatan zina. Jadi segi pendalilannya dari sini kita melihat bahwasanya riba adalah sesuatu yang sudah jelas diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW merupakan salah satu di antara 7 dosa yang membinasakan. Kalau dari segi cara kerja ya Ustaz ya, maksudnya seperti apa sih Ustaz gitu praktek jual beli yang mengandung unsur atau mungkin mengarahkan kita kepada unsur-unsur riba itu sendiri Ustaz? Jadi kegiatan transaksi riba yang marak yang muncul di permukaan, kalau yang sekarang lagi rame sih yaitu ya pinjaman online ya. Pinjaman online, kita meminjam secara online, nanti uangnya bisa ditransfer, tapi kemudian karena di sini ada kemudahan bagi seseorang untuk meminjam. Bahkan bisa jadi satu orang itu bisa misalnya seseorang itu ya punya 10 aplikasi. Dari 10 aplikasi ini dia bisa meminjam semuanya. Dan ini kemudian kadang ada sebagian orang yang berpikiran jangka pendek sehingga tidak mempertimbangkan akibat apakah dia mampu untuk membayar atau tidak. Dia tidak peduli, itu urusan belakang katanya. Akhirnya kemudian meminjam dari berbagai macam aplikasi, ketika datang jatuh tempo tagihan yang membengkak dan beranak pinak, akhirnya kemudian banyak orang yang tidak mampu, bahkan ada yang sampai bunuh diri, kemudian sampai asetnya habis, tidak punya, jadi gelandangan, jadi pengangguran. Nah ini transaksi yang kita semua tahu dan banyak tersebar di media sosial, dan mungkin sekarang lagi dari pemerintah sendiri, dari tokoh masyarakat sedang mengencarkan, memberikan peringatan, menasihati masyarakat supaya tidak terjerumus dalam pinjaman online. Meskipun sebenarnya transaksi pinjaman ribawi ini tidak hanya sekedar yang online saja, yang offline itu kan sudah jauh, sudah lama, bahkan dari dulu. Ada sebagian masyarakat, sebagian kampung yang pernah kita lihat di media sosial memasang banner ya di awal pintu gerbang kampungnya itu, rentenir dilarang masuk gitu. Karena mereka istilahnya mereka tidak mau warga di kampung tersebut kemudian terjerat terjerat dari utang tersebut, sehingga rumah tangganya hancur, bisa jadi memberikan efek kepada yang lain. Akhirnya mereka melarang adanya rentenir atau bank-bank yang kreditur seperti itu ya, bank-bank kecil-kecil itu yang suka memberikan pinjaman dengan sistem riba. Kemudian ada beberapa contoh yang lain yang bisa masuk dalam kategori riba. Misalnya ada istilah dalam syariat dikatakan sebagai jual beli ainah. Jual beli ainah ini adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh syariat. Ainah itu maksudnya apa? Dan yang dimaksud jual beli ainah ini adalah misalnya ini termasuk hilah fir riba, yaitu secara zahir, secara nampak ini adalah jual beli yang biasa, tetapi tujuan utamanya adalah bukan jual beli, tujuannya adalah untuk utang piutang. Misalnya gini, antum sama ana gitu ya, sebagai contoh ya, kita nggak bisa memberikan contoh kepada yang lain. Misalnya gini lah, berdua saja. Misalnya saya butuh uang, tapi ketika kalau seandainya saya minjem kepada antum uang kemudian dibayar dengan cara cicil dan tambahan, kan nanti jatuhnya riba. Orang melihatnya, oh ini riba, ini haram. Akhirnya kemudian kita ngakalin caranya, ada misalnya antum punya barang HP harganya 1 juta, dijual ke saya, sudah ini saya punya HP, dijual ke antum, dijual ke ana, harganya 1 juta, bayarnya kredit. Setelah barang saya terima, otomatis kan ini sah, jual beli kredit kan sah, karena bayarnya nanti. Kemudian setelah barang itu saya terima, kemudian antum bilang, dah sekarang barang itu saya beli lagi. Saya beli lagi dengan cara cash, tapi harganya 800.000.
Akhirnya otomatis kan barang ini saya kembalikan lagi, kemudian antum ngasih uang 800.000. Tapi saya punya tanggungan kredit barang itu Iya, berapa? 1 1 juta. juta. Nah, ini kan ada selisih. Nah, selisih 800.000 dengan 1 juta ini. Jadi ada selisih tambahan 200.000. Hakikatnya itu antum ngasih uang saya 800.000, kemudian saya bayarnya secara nyicil, 1 secara juta. kredit 1 juta. HP itu hanya sekedar untuk tipu muslihat saja, sebagai saja, apa namanya, sebagai perantara saja, tapi aslinya ke situ. Tuh. Nah, para ulama di sini memang berbeda pendapat, tapi pendapat yang dipakai oleh jumhur, kalau memang tujuan utamanya adalah hilah sebagai untuk apa namanya, mencari celah agar bisa utang piutang dengan cara penambahan, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau memang bukan itu tujuannya dan memang terjadi secara spontanitas, dalam artian memang suatu saat saya butuh HP misalnya, saya butuh HP dong, tapi saya nggak punya duit. Ya nih HP saya ini, saya punya HP lebih, saya jual 1 juta ya kredit. Nah setelah saya pegang, saya pakai dalam jangka waktu tertentu, ternyata kayaknya nggak cocok nih, saya jual lagi lah ke antum. Yaudah jangan jual kemana-mana, saya jual. Akhirnya saya jual antum dengan harga ya otomatis kan lebih murah. Kenapa? Karena saya sudah pakai 1 bulan misalnya. Kalau memang ini bukan dimaksudkan karena terjadi secara spontanitas ya boleh, karena hukum asalnya ini ada 2 akad, jual beli secara apa namanya tunai dan jual beli secara kredit dan jual beli secara tunai. Jadi ini termasuk transaksi yang apa namanya diharamkan kalau memang tujuannya adalah untuk hilah, untuk tipu muslihat, untuk ngakali ya, untuk ngakali supaya mendapat keuntungan dari transaksi utang piutang, yang itu yang tujuan utamanya. Itu tadi contoh daripada jual beli ainah. Ya, itu termasuk jual beli ainah yang kemudian diharamkan oleh jumhur para ulama. Kemudian di antara jual beli yang diharamkan adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi SAW anil muhaqalah wal muzabanah. Nabi SAW melarang jual beli muhaqalah dan jual beli muzabanah. Jual beli muhaqalah adalah jual beli dengan menukar gandum, 2 barang gandum, yang satu sudah ada pada kita yang sudah jadi dengan gandum yang masih di sawah, di kebun. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi misalnya situ punya misalnya beras lah ya, kita contohkan beras. Situ punya sawah. Sawah ada nanam padi. Kemudian situ butuh beras. Saya punya beras tapi nggak punya sawah. Situ punya sawah tapi belum punya beras, butuh beras. Akhirnya jual beli saja, kita barter. Ini beras 1 kilo, saya jual ke kamu, tapi nanti tukernya dengan beras yang ada di sawah. Yang mana itu kan belum ketahuan. Panennya berapa, hasilnya berapa kan belum ketahuan. Maka dan kemungkinan akan ada selisih. Selisih baik sedikit ataupun banyak. Maka ini termasuk muhaqalah dan masuk dari transaksi ribawi. Atau misalnya yang sama, misalnya jual beli kurma misalnya. Saya punya kurma yang sudah jadi, yang sudah kering, kemudian dibarter dengan kurma yang masih ada di pohon. Ya, pohon itu juga termasuk jual beli muzabanah, dan ini termasuk jual beli yang adanya selisih antara yang karena kan belum tahu ya, kecuali kalau sudah dipanen, ini kan sudah kelihatan. Kemudian termasuk jual beli yang diharamkan adalah kalau kita sering istilahnya ada jual beli lewat pihak ketiga atau leasing. Contohnya gimana? Leasing misalnya gini, misalnya jual beli sepeda motor. Kita datang ke dealer yang menyediakan motor. Dealer sekarang kan biasanya mereka lebih suka kalau menjual dengan sistem kredit daripada tunai. Bahkan biasanya masyarakat itu diarahkan untuk membeli kredit. Jadi kalau kita beli tunai itu, sebagian dealer itu dipersulit, bahkan dibujuk bagaimana caranya agar kita bisa membeli dengan cara kredit. Supaya banyak untungnya. Nah, jadi ketika kita datang ke dealer dan ingin membeli sepeda motor, kan statusnya di situ sebenarnya kan yang penjualnya kan adalah dealer, kita pembeli.
ketika kita membeli dengan cara kredit, kita ambil barangnya, harusnya kan kita bayarnya ke dealer. Tapi ternyata yang prakteknya itu kita disuruh bayar ke pihak ketiga, lembaga keuangan. Nanti lembaga keuangan ini akan membayar tunai kepada dealer, sebagai gantinya nanti kita bayar secara kredit kepada lembaga keuangan tersebut. Tapi motor kita ambil dari situ, dari dealer. Nah, kan kita tahu jual beli kredit itu mesti lebih besar nilainya daripada cash. Kalau tunai kan mungkin misalnya 20 juta, kredit ya bisa jadi sampai 30 juta atau 25 juta. Dan kita tahu status motor ini adalah milik dealer, bukan milik lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan akan membayar ketika sudah deal antara kita dengan dealer tersebut. Nah, jadi sistem ini yang melibatkan pihak ketiga, hakikatnya kita beli kepada dealer, tapi malah kita bayarnya ke leasing atau pihak ketiga ini, lembaga keuangan. Dan lembaga keuangan ini karena nanti akan bayar ke dealer. Jadi hakikatnya itu adalah kita itu diutangi sama pihak leasing. Kamu butuh motor, ya kamu nanti saya pinjemi uang, tapi peminjaman uang ini tidak lewat kita. Tapi lewatnya langsung ke dealer tersebut, dari pihak keuangan langsung dealer. Maka karena hakikatnya adalah leasing pihak ketiga ini meminjamkan uang kepada kita, hanya tidak lewat kita, dia meminjamkan uang 20 juta untuk beli motor tersebut. Kemudian nanti kita membayarnya dengan cara kredit, nilainya lebih dari itu. Sehingga nanti hasilnya ada penambahan. Kita utang 20 juta yang digunakan untuk membayar cash motor tersebut, kemudian kita membayarnya kredit, nyaurnya kredit, totalnya lebih daripada 20 juta. Jadi di situ nanti kemudian terjadi riba. Apalagi nanti kalau kita ada keterlambatan pembayaran penyicilan, ada denda kadang nanti disita gitu kan. Nah, sebenarnya cara seperti ini bisa kita syar'ikan atau istilahnya bisa kita legalkan. Caranya adalah ketika kita ada akad jual beli, kita adakan akad jual beli saja dengan pihak ketiga. Kemudian nanti pihak ketiga membelikan motor, motornya dipindah, baik kalau bukan motornya ya surat-suratnya dipindah sama pihak ketiga, baru kita nanti transaksi sama dia. Jadi status motornya itu harus jadi milik pihak ketiga dulu, baru setelah itu dijual ke kita dengan cara kredit, itu dibolehkan. Ya, tapi kalau sistemnya yang berjalan di sebagian tempat atau mungkin banyak terjadi seperti itu, mereka hakikatnya adalah kita itu ada utang piutang dengan dengan pihak ketiga tersebut, tapi dengan cara mungkin sedikit dimanipulasi gitu ya. Jadi ini yang mungkin terjadi di masyarakat, jual beli yang ternyata di situ ada transaksi ribanya. Itu tadi contoh daripada riba muhaqalah ya? Ya, itu termasuk dari jenis di antara kini bukan muhaqalah jadinya, ini riba hutang piutang yang masuknya qard gitu. Karena yang muhaqalah itu barter ya, sistem barter. Barter barang-barang ribawi yang satu di antara keduanya itu, salah satunya itu adalah barang yang tidak jelas takarannya. Ya, misalnya itu yang muhaqalah dan musabana ini adalah jual beli ataupun tukar barang, barter yang merupakan barang ribawi yang salah satunya adalah tidak jelas takarannya. Saya jual, saya barteran ya, saya punya beras 1 kilo, barter dengan berasmu, tapi berasmu yang sekarang masih di sawah gitu ya, ataupun kurma yang masih di pohon, seperti itu. Itu karena tidak adanya kejelasan ya, ada asalnya ada gharar, ada sesuatu yang tidak jelas dari takarannya. Dan memang ada kemungkinan besar ya ada selisih di situ, besar ataupun kecil ya. Gitu. Dari sekian banyak ya transaksi riba sampai saat ini gitu yang telah kita alami gitu, itu bisa kita katakan bahwasanya itu mengindikasi bahwasanya kita sudah dekat hari kiamat nggak gitu? Ya memang pembahasan kita kan sekarang adalah berkaitan masalah tanda-tanda hari kiamat, dan memang disebutkan dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, baina yaday sa'ah yadharu riba, dan menjelang hari kiamat di antara tanda-tanda
dekatnya hari kiamat adalah ketika riba itu sudah merajalela. Banyak transaksi riba. Banyak transaksi yang terang-terangan itu adalah riba, atau sebagian orang mungkin memanipulasi, berusaha mengakali biar orang-orang awam yang tidak paham dengan masalah transaksi muamalah maliyah akan menganggap itu sesuatu hal yang biasa, padahal itu termasuk transaksi dari jual beli riba. Dan ini memang merupakan merebaknya transaksi riba, ini merupakan salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Apa sih Tat, yang menyebabkan gitu ya transaksi seperti ini tuh bisa merajalela? Sebenarnya banyak sebab kenapa seseorang, atau bisa dikatakan kenapa transaksi riba itu banyak kejadian merebak gitu ya. Di antaranya adalah karena memang seseorang itu tidak tahu hukum syar'i, tidak tahu hukum syariat, mana yang halal dan mana yang haram. Itu bisa salah satu sebab seseorang tidak paham dengan hukum syariat bisa terjatuh kepada dosa. Kemudian kedua, bisa jadi karena adanya manipulasi. Kalau dikatakan ini transaksi riba, orang mungkin akan menjauh. Oh, ini haram. Tapi kalau dirubah namanya, dirubah, dimanipulasi akadnya, tujuannya adalah riba, tetapi dimanipulasi agar terlihat tidak riba, bisa jadi banyak orang yang terjatuh ke situ. Dan memang promosinya kan nggak mungkin orang kemudian ini ayo jual beli riba, transaksi riba, kan orang pada kabur kan. Palingan ini cicilan dengan bunga 0%, padahal ada di situ bunganya gitu, jadi tapi nggak dibilangin. dimanipulasi ini kemudian menyebabkan orang banyak terjatuh. Kemudian sebab yang lain adalah ada kalanya orang itu karena memperturutkan syahwatnya, karena keserakahan dalam harta dunia. Biasanya ada kalanya orang tahu ini salah, ini riba, ini salah, tetapi karena dia memperturutkan hawa nafsu, dia tidak urusan mana yang halal dan mana yang haram, semuanya dia terjang. Dan ini indikasi seperti ini, yaitu yang terakhir yang kita katakan, di mana seseorang itu sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan uang. Ini merupakan salah satu kondisi di mana Nabi SAW sudah pernah mengabarkan pada kita. Ketika beliau SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal, amin halal amin haram. Akan datang suatu masa, suatu zaman di mana manusia pada saat itu sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan uang, apakah dari halal ataupun dari haram. Jadi mereka itu, ada sebagian manusia di suatu masa yang mana orang itu sudah tidak peduli lagi yang halal ataupun yang haram. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan, waliyadzubillah, yang halal itu sulit, yang halal itu sulit, bahkan mengatakan yang haram aja sulit, apalagi yang halal gitu kan. Sehingga mereka menganggap enteng masalah transaksi jual beli dengan sistem yang sudah diharamkan dalam syariat. Kalau untuk riba ini sendiri, Ustaz, itu seberapa besar sih, Ustaz, dosa orang-orang pelaku riba ini, Ustaz? Ya, jadi salah satu cara agar seseorang itu mau untuk menjauhi sebuah perbuatan adalah ketika dia tahu seberapa parah sih. Misalnya ada orang ketika tahu bahwasanya makanan tertentu berbahaya, kalau ada orang mengatakan makanan ini berbahaya, mungkin orang ada yang merespon, oh ya, saya nggak mau, biasa saja. Tapi kalau ternyata dijelaskan besar madorotnya, ini bisa menyebabkan penyakit ini dan itu dan ini dan itu, ini mungkin penjelasan ini akan menyebabkan seorang itu jauh lebih yakin untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Dan di antara indikasi yang menunjukkan bahwasanya riba adalah sebuah transaksi yang sangat buruk yang diharamkan dalam syariat adalah transaksi riba ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, dan mungkin sampai sekarang juga sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 160 dan 161, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Maka disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kami haramkan kepada mereka makanan-makanan yang baik-baik yang dahulu itu dihalalkan.
wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan disebabkan karena di antara sebab kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan-makanan yang dulu hukumnya halal kemudian jadi haram adalah karena kezaliman orang Yahudi, kemudian karena mereka mencegah, menghalangi dakwah Islam, wa akhdhimur riba, dan mereka dulu terbiasa memakan harta riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang melakukan itu. Jadi ini adalah merupakan kebiasaan orang Yahudi, yaitu memakan harta riba, diantaranya yang menyebabkan mereka kemudian dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala mengatakan di ayat terakhir, di penutup ayatnya, wa atadana lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adalah siksaan yang pedih. Jadi ini adalah yang pertama, bahwasanya riba merupakan salah satu sifat buruk yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Yahudi yang mereka sudah dikatakan sebagai al-maghdubi alaih, itu kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikasi yang kedua adalah bahwasanya dosa riba ini lebih berat daripada perbuatan zina. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba sab'una uban aisaruha an yankihar rajulu ummahu." Riba itu ada 70 dosa, dan yang paling ringan adalah dosa riba yang paling ringan itu seperti atau semisal seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Kita tahu seseorang itu berzina dengan ibu kandungnya sendiri kan sebuah kejelekan, sebuah keburukan, sebuah dosa, dan masyarakat pun akan mencela perbuatan tersebut. Tapi ternyata ini adalah dosa yang berat, ini merupakan timbangan dosanya itu loh seringan-ringannya dosa riba. Apalagi riba yang dosanya besar itu kan lebih parah lagi. Maka ini menunjukkan bahwasanya riba ini adalah merupakan sifat buruk orang-orang Yahudi dan diancam dengan siksaan yang pedih, dan juga merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan diibaratkan dosa ringannya riba itu seperti dosa orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Waliyadzubillah. Jadi ini merupakan indikasi yang menunjukkan bahwasanya riba ini adalah dosa yang sangat berat. Ada nggak sih dampak buruk gitu dari tersebarnya riba di dunia ini bagi individu itu? Jadi di antara dampak buruk, efek negatif dari transaksi riba ini yang bersifat individu, yang sifatnya personal kepada orang per orang yang melakukan transaksi riba adalah yang pertama, bahwasanya uang hasil riba ini kalau digunakan untuk bersedekah, maka ini tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik, sesuatu yang thayyib. Jadi seseorang yang bersedekah dengan menggunakan harta yang haram, termasuk diantaranya adalah harta hasil riba, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Karena Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang tidak baik. Kemudian karena sebagian orang yang menganggap bahwasanya ketika dia sudah transaksi dengan riba, mendapatkan keuntungan yang banyak dengan riba, maka kemudian dia ada sebagian orang yang berpikiran, saya mau sedekahlah dari harta riba ini sebagai pensuci, sebagai pembersih dosa-dosa saya gitu kan. Padahal itu tidak, sedekah dari hasil harta haram ini ataupun harta riba tidak bisa untuk mensucikan harta seseorang. Karena hukum asalnya ya harta haram ya bukan milik dia. Bagaimana seseorang kemudian bersedekah dengan uang yang sebenarnya bukan milik dirinya? Dari mana dia akan minta jatah pahala dari sedekah tersebut? Kemudian di antara dampak yang yang termasuk berbahaya bagi orang yang suka bertransaksi riba dan itu merupakan hasil yang diharamkan adalah sulit doanya akan dikabulkan. Seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW menceritakan
ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, safar jalan jangka jauh, sehingga rambutnya kusut, bajunya berdebu, bajunya kumel, gitu ya. Dia dalam kondisi yang terjepit, dia butuh bantuan, kemudian menengadahkan tangannya ke atas memohon pertolongan pada Allah. Jadi dia di dalam kondisi di mana doanya harusnya terkabul. Dia dalam kondisi safar, dia memohon dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata doanya tidak terkabulkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasu haram. Karena makanannya itu haram, minumannya adalah dari yang haram, pakaiannya juga dari yang haram. Yaitu bisa makanan minumannya itu adalah memang haram, dari zat yang haram, atau memang didapatkan dengan cara yang haram, dengan cara menggunakan harta yang haram. Maka fa'anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya itu mau diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan salah satu dampak buruk bagi individu, itu doanya itu akan sulit untuk dikabulkan. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang melakukan suka memakan harta yang haram, ini akan menyebabkan hatinya menjadi keras, menjadi gelap, sulit untuk menerima hidayah dari Allah, sulit untuk menerima sebuah kebenaran, dan tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, yang tempat yang paling berhak adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Karena Nabi SAW pernah menasihati seorang sahabat, beliau mengatakan, ya Ka'ab in ujurah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Wahai Ka'ab bin Ujurah, sesungguhnya daging yang tumbuh, badan yang tumbuh dari makanan yang haram, maka yang paling berhak, yang lebih layak bagi dia adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal ini yang menunjukkan bahwasanya betapa bahayanya transaksi riba atau transaksi harta haram yang lain terhadap diri seseorang. Misalnya Ustaz, ada seseorang nih Ustaz, dia tuh bekerja gitu ya, tapi dia nggak tahu bahwasannya pekerjaannya itu ada mengandung unsur riba di situ. Setelah 1 tahun bekerja, baru sadar ternyata selama ini yang dia kerjakan itu ada unsur ribanya gitu Ustaz. Nah terus sadar, dia berhenti, tapi uang ribanya ini udah dipegang nih sama dia gitu kan. Nah untuk menghancurkan atau mungkin menghilangkan uang ini tuh gimana Ustaz? Atau mungkin boleh dimakan gitu Ustaz? Nah, jadi kalau harta yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar atau harta haram kita katakan, baik riba ataupun yang lainnya, ketika itu dalam bentuk mengambil dari hak orang lain, ya nanti kita kembalikan. Tapi kalau memang tadi yang disebutkan adalah kerja di tempat-tempat yang memang ribawi, ya menyalurkan harta yang haram itu, cara berlepas dirinya adalah dengan disalurkan untuk kepentingan umum. Misalnya untuk membangun jalan, membangun selokan, atau fasilitas umum, pos kampling, ataupun yang lainnya, seperti itu. Itu salah satu bentuk untuk dia melepaskan diri, berlepas diri dari harta tersebut. Tidak dikatakan sebagai tadi sedekah ya, karena dia tidak mendapatkan pahala dari harta yang haram tersebut. Nah dari segi kalau dampak buruk nih Ustaz ya, dari riba ini Ustaz, tersebarnya riba ini, itu dalam masyarakat itu apa Ustaz? Kalau ketika riba itu kan tadi kita sebutkan bahwasanya maraknya, merajalelanya transaksi riba di masyarakat itu merupakan salah satu indikasi atau tanda dekatnya hari kiamat. Dan ada dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Misalnya adalah di antara dampak buruknya bagi masyarakat secara umum adalah akan banyak turunnya azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila telah marak, telah banyak perzinaan dan praktek ribawi, transaksi ribawi di sebuah daerah, di sebuah negeri, di sebuah wilayah, maka sungguh secara tidak langsung penduduk negeri tersebut telah menghalalkan, mempersilahkan dirinya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika
di sebuah daerah, kemudian perbuatan perzinaan banyak dilakukan, transaksi riba banyak dilakukan, kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dibiarkan begitu saja sehingga menjadi sesuatu yang dimaklumi, maka secara tidak langsung sebenarnya mereka, penduduk negeri tersebut, mempersilahkan untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan otomatis dampaknya akan apa namanya eh, mengenai tidak hanya sekedar pelakunya saja, tetapi Iya, orang-orang yang ada iya, di sekitarnya. jadi. Kemudian termasuk di antara dampak buruknya adalah akan hilangnya keberkahan Hmm, dari apa namanya hilangnya keberkahan pada transaksi riba tersebut. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ma'ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Riba membuat sesuatu itu tidak bertambah banyak, tetapi ujungnya riba itu tuh transaksi riba itu mungkin awalnya terlihat bertambah, tapi hmm, nanti pada akhirnya itu akan menjadi hilang, akan habis. hmm, Jadi tidak akan beruntung, tidak akan berkah harta seseorang ketika digunakan dalam transaksi ribawi. hmm, Akhirnya itu akan habis juga. hmm, Itu. Kemudian di antara dampaknya adalah akan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW karena transaksi riba ini tidak hanya sekedar orang yang melakukan transaksi juga, tetapi orang-orang sekitarnya juga akan kena. Misalnya, ketika Rasulullah SAW bersabda, para sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai qolahum sawa. Rasulullah SAW melaknat orang-orang para pemakan riba, hmm, kemudian yang memberi makan. hmm, Misalnya kita ada transaksi riba nih, transaksi riba. Maka yang memberi dan yang menerima keduanya sama-sama mendapatkan laknat. hmm, Dan termasuk yang mendapatkan laknat adalah wakati bahu. Kalau ada transaksi riba kemudian ada yang nyatat. hmm, Pencatatnya ini sebagai dia juga mendapatkan laknat. hmm, Wasyahidai. Biasanya dalam Islam itu kan transaksi yang berkaitan dengan uang itu saksinya dua. hmm, Dua laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan atau empat perempuan. Satu hmm, laki-laki sama dengan dua perempuan. Dua saksi sebagai yang mensaksikan transaksi riba ini juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. hmm, hmm, Jadi ini karena memang apa namanya sangat berat hmm, dosanya sehingga tidak hanya sekedar orang yang melakukan transaksi saja tapi yang di sekitarnya juga kena. hmm. Bahkan termasuk di antara dampak buruknya adalah kaum muslimin akan mendapatkan kehinaan. Oh, kaum muslimin itu sendiri Ya, Ustaz ya? ketika tadi kita katakan riba itu sudah mulai merebak. Hmm, Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah." Apabila kalian mulai berjual beli dengan cara inah, tadi hmm, ya yang kita sebutkan, hmm, iya. transaksi inah, wa akhadtum adnabal baqar dan kalian sibuk yaitu mengikuti ekor sapi, yaitu sibuk dengan peternakan, wa Hmm, raditum bizar'i dan kalian sibuk dengan bercocok tanam, wa taraktum al jihad kemudian kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. hmm, Jadi bai'ul inah, jual beli inah itu termasuk definisi yang tadi kita sebutkan, kita jelaskan contohnya, hmm, merupakan salah satu dari transaksi riba yang kalau ini sudah banyak terjadi, maka ini merupakan salah satu sebab Allah menurunkan kehinaan kepada kaum muslimin. hmm, Dan akan hilang kehinaan tersebut kalau eh, mereka kembali kepada agama mereka dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. hmm. Kita tahu Ustaz ya bahwasanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mungkin sesuatu yang dilarang oleh Allah Hmm. itu pasti kalau kita masih melakukan hal tersebut Hmm. akan mendapatkan dosa. Hmm. Nah, dan dosa ini sendiri itu pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa siksaan atau mungkin apalah itu Ustaz ya. Nah, jadi untuk riba ini sendiri Ustaz, Hmm. itu apa sih Ustaz siksa gitu bagi orang-orang yang pemakan harta riba atau mungkin melakukan transaksi riba itu sendiri Hmm. Ustaz? Jadi kita tadi jelaskan di menjawab dua pertanyaan sebelumnya kan Hmm, efek dari riba itu sendiri di dunia.
efek di dunia, baik sifatnya untuk personal ataupun sifatnya untuk masyarakat umum. Ada dampak buruk dari riba tersendiri nanti di akhirat, yaitu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena saking beratnya hukuman ini, ada dijelaskan misal contoh siksaan yang akan didapatkan oleh pemakan riba. Kan biasanya dosa itu ada yang sifatnya umum, masuk neraka. Siksanya seperti apa? Ada yang dijelaskan, ada yang tidak. Dan ini diantara dosa yang kemudian disebutkan ciri ataupun secara spesifik bagaimana siksaannya. Yaitu ketika dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika beliau diajak oleh malaikat untuk mengunjungi neraka, fa'ataina ala nahrin, kemudian beliau menceritakan kami kemudian mendatangi sungai yang di situ sungainya itu ahmar misludam. Sungainya itu warnanya merah seperti darah. Fa'idha finnahri rajulun sabihun yasbah. Ternyata di tengah sungai itu ada seseorang yang sedang berenang di air sungai darah tersebut. Fa'idha ala syattin nahri rajulun qad jama' indahu hijaratun katsirah. Dan di tengah sungai ada orang yang sedang berenang, kemudian di pinggir sungai tersebut ada seseorang yang sedang ngumpulin batu-batu yang besar, yang banyak. فَإِذَا ذَلِكَ الصَّبِيُّ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَغْفَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ. Ketika orang yang di tengah ini ingin menepi, ingin keluar dari sungai yang darah tersebut, ketika sudah menepi mau keluar dari sungai, tiba-tiba orang yang sedang di pinggir sungai ini melemparkan batu itu, dilemparkan masuk ke mulutnya, sehingga kedorong kan ke tengah lagi, nggak bisa menepi. Setiap kali ingin menepi, dilempar batu lagi, kedorong lagi, dan seperti itu terus. Kemudian hal itu terjadi terus-menerus. Kemudian setelah itu saya bertanya kepada malaikat tersebut, kenapa orang ini bisa disiksa seperti itu? Mandi dengan mandi darah, kemudian dilempari batu sehingga tidak bisa keluar dari sungai tersebut, maka dikatakan fa'inahu akilu riba. Dia adalah orang pemakan riba ketika di dunia. Jadi ini betapa mengerikan, betapa dahsyatnya hukuman bagi seorang pemakan riba, merupakan dosa yang sangat besar karena dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Bahkan karena saking beratnya ini bisa mengenai tidak hanya dia sendiri, kemudian masyarakat juga akan mendapatkan efek dampak buruknya dari transaksi riba tersebut. Itu. Dari pembahasan hari ini Ustaz, jadi kesimpulan daripada merebaknya transaksi riba ini sendiri menurut Ustaz apa Ustaz? Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah jelaskan di awal bahwasanya ini adalah transaksi yang diharamkan dalam syariat. Dan otomatis sesuatu yang diharamkan itu memiliki dampak buruk yang besar, baik sendiri, pribadi, ataupun masyarakat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hendaknya kami menasihati kami pribadi dan kaum muslimin secara umum untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah secara umum, dan secara khusus adalah transaksi riba. Yang mana transaksi riba diantaranya adalah pinjaman online yang sudah tidak diragukan lagi, bukan sesuatu yang tersembunyi, sudah terang benderang betapa banyak orang menjadi korban dari pinjaman online tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk memohon pertolongan pada Allah agar diberikan sifat qanaah, sifat menerima apa yang telah Allah berikan, dan memohon pertolongan pada Allah agar dilapangkan rezekinya, diberkahi rezekinya, agar senantiasa bisa mendekatkan diri pada Allah, agar terjauhkan dari bahaya dari transaksi riba tersebut. Seperti itu. Oh, baik. Baik pemirsa, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan dari studio. Kita pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.